Senjata makan tuan bagi Gibran Rakabuming Raka yang selalu mempromosikan AI. Sosialisasi dan juga membumikan AI di tingkat SMA. Jadi di sosial media X ada asisten AI bernama Grok, dan seorang netizen X bertanya kepada Grok, siapakah sebenarnya Pupu Papa? Dengan kecerdasannya Grok menjawab bahwa orang di balik Pupu Papa adalah Gibran Rakabuming Raka ya. Ini senjata makan tuan bagi Gibran Rakabuming ya. Melihat fakta ini. Ayo siapa yang mau membantah fakta ini? Halo para pemuja Pupu Papa, bagaimana kabar kalian hari ini? Mimin selalu berharap kalian sehat selalu dan bisa menyaksikan junjungan kalian hampir setiap harinya dirujak oleh netizen. Seperti apa yang akan saya tampilkan berikutnya. Lagi dan lagi, Mas Wapres atau si Pupu Papa mendapatkan ledekan-ledekan yang sangat lucu dari netizen terkait dengan apa yang menjadi aksi-aksinya dalam memerankan sebagai wakil presiden Republik Indonesia yang hanya bisa belusukan pencitraan, selfie-selfie, setelah itu pulang tanpa memberikan sambutan ataupun mengedukasi rakyat Indonesia, memberikan semangat rakyat Indonesia bagaimana agar kehidupan di kemudian hari bisa lebih baik. Nah, yang sangat menarik juga mengenai persoalan terobosan Mas Wapres ini, begitu gencarnya mempromosikan AI, tapi naasnya apa yang dipromosikan malah menjadi bumerang bagi dirinya sendiri dan identitas yang sebenarnya, yaitu Pupu Papa dibongkar habis-habisan oleh AI seperti yang ada di video awal tadi. Nah sahabat-sahabat, untuk itu tanpa berlama-lama, tanpa banyak basa-basi, kita lanjut saja dulu bagaimana komentar-komentar yang sangat cerdas dari netizen ataupun ledekan-ledekannya terkait dengan Mas Gibran atau Wapres ini, yang saya kira tidak mempunyai kompetensi dan kinerja yang baik menjadi seorang pemimpin di negeri ini. Untuk itu langsung saja kita simak terlebih dahulu seperti apa videonya, dan silahkan sahabat-sahabat tanggapi. Pendukungnya pun dibuat bingung atas ulah Gibran. Sekarang kita suarain bagaimana Mas Gibran punya sesuatu untuk kita yang akan kita dengar dan kita rekam bersama-sama. Saya akan langsung ke Mas Gibran untuk menyampaikan apa yang seharusnya kami dengar. Masalah sertifikasi profesi itu kan yang ditunggu-tunggu. Setelah saya pulang dari sini nanti ada yang membantu ya. Bapak Ibu, yang penting Bapak Ibu sehat semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Segitu aja Mas Gibran, jauh-jauh dari Solo. Tidak kasih sambutan, selfie-selfie lalu pergi. Lama-lama bisa jadi kebiasaan Gibran anak Jokowi tak mau memberikan sambutan di hadapan masyarakat. Kali ini kejadiannya berlangsung dalam acara Rembuk Tani Nasional di Semarang. Tak ada semangat dari Gibran untuk memacu para petani menuju cita-cita Indonesia swasembada pangan. Apa yang membuat Gibran enggan memberikan sambutan? Yang kata pemujanya, tanpa berpidato dia sudah membranding dirinya untuk menjadi Presiden 2029 menggantikan Prabowo, ataupun 2 tahun setelah menjabat menjadi wakil presiden dia akan menggantikan posisi Prabowo sebagai presiden. Ngimpi. Itu kata pemujanya, bukan kata saya. Karena saya lihat di komentar akun yang saya share ini. Tanpa banyak bicara, langsung tahu maksud dan tujuan dari acara tersebut. Heran saya, pemujanya masih memuja bahwa Gibran ini setara dengan wali. Ya jelas dong, Gibran itu kan walinya murid. Muridnya dari si Jan Etes sama Lembah Mana. Yang kedua, Gibran itu kan memang wali nikahnya si Lembah Mana. Udah, stop sampai di situ aja, nggak usah berkepanjangan. Saya sendiri heran
kan ada tuh staf kepresidenan atau staf wakil presiden yang menyiapkan beberapa materi yang harus disampaikan nanti kepada wapres dan presiden saat kunjungan kerja. Ya kalau nggak ada sambutan, terus dia datang kunker mau ngapain? Selfie doang, mantau doang, nggak usah di rumah saja, cukup tekan tombol di monitor, langsung perintahkan ke ajudan ataupun para menteri, wakil menteri dan staf kepresidenan lainnya. Penak, ora usah panas-panas, ora usah terjun ke lapangan, cukup di rumah di depan meja tekan tombol monitor, selesai. Kalau cuman selfie, anak kemarin sore pun juga bisa. Yang pengen mereka tahu itu program-program Anda dan kenyataan dari program-program Anda, ide-ide Anda terhadap masyarakat, terhadap rakyat Anda itu bagaimana. Masa memilih Anda 58%, Anda kecewakan hanya datang untuk selfie doang. Program Anda yang kemarin digembar-gemborkan waktu kampanye sama Pak Prabowo ki opo, sudah terrealisasi belum di masyarakat? Bapak sering ke SMA, SMP, SD bicara soal pentingnya AI, tapi dapat komentar negatif gitu ya Pak ya. Gini Pak, di Indonesia ini masalah pendidikan jauh lebih besar dan lebih mendesak daripada itu. Bapak tahu nggak Pak, anak-anak Indonesia masih berjuang untuk dapat pendidikan yang layak, dapat akses pendidikan. Untuk ke sekolah saja banyak dari mereka nyebrang naik perahu melewati jembatan rusak, jalanan rusak, jalan kaki puluhan kilometer. Ayah Bapak kan sudah banyak bangun jalan tol. Setidaknya Bapak bertanya dan belajar bangun jembatan dulu saja untuk mereka Pak. Lalu gimana Pak dengan guru-guru yang masih bertahan dengan gaji 300.000, 600.000, gajinya dirapel Pak beberapa bulan baru dibayar. Staf sus yang nggak ikut mencerdaskan anak bangsa aja gajinya lebih besar Pak. Dan saya yakin gaji mereka dibayar on time. Dan pastinya nggak ada tugas administrasi menggunung untuk mereka kan? Pak, masih banyak juga yang terjebak dalam sistem pendidikan yang kolot, yang lebih mementingkan ijazah daripada isi pikirannya. Buktinya sampai ada menteri yang gelarnya jadi masalah. Itu tadi baru secuil masalah pendidikan kita Pak. Jadi gimana mungkin Bapak bicara tentang AI, teknologi canggih, kalau masalah yang utama dalam pendidikan kita ini masih terus diabaikan. Coba sesekali Bapak bicara tentang keadilan pendidikan yang merata. Saya yakin Bapak nggak perlu bayar buzzer, pasti banyak yang mendukung Bapak. Terbukti bila Gibran waktu debat dulu ya hanya berkepentingan buat menjatuhkan lawan politik, bukan berpikir. Di sini tidak ada materi sebenarnya, dia tidak bisa menjelaskan. Buktinya sekarang tidak ada follow up-nya, tidak ada yang dia bicarakan, tidak ada yang dia laksanakan, tidak ada yang diimplementasikan. Apa yang dia sampaikan itu direalisasikan sekarang nggak ada, dan hingga 3 bulan lebih menjabat malah kita tidak ngerti. Atau justru tambah bingung tugas dia sebagai wapres. Lapor Mas Wapres juga nggak ada manfaatnya, tidak ada kelanjutannya. Itu fokusnya apa? Masa sih dia tidak mendapatkan tugas apapun? Andai Pak Presiden tidak percaya kemampuannya, setidaknya ya ngecek baik lah, misalnya memastikan saja progres atau perkembangan sebuah program atau memegang satu isu apa itu loh. Ingat loh, dipasrahi atau tidak diberi kewenangan. Gibran itu tidak sekedar menerima gaji, mendapatkan fasilitas, memperoleh tunjangan. Bila Presiden ragu pada kemampuannya bekerja, diperasrai saja hal-hal kecil, urusan yang tidak mendasar, tidak berdampak pada hal yang krusial, tidak memeras pemikiran dia. Misalnya dia ngurus bidang koperasi, ngecek pekerjaan transmigrasi, atau diminta mengawasi isu-isu kepramukaan dan perpustakaan, kemudahan dan sebagainya lah. Kan dia tidak apa-apa, tidak berisiko. Yang banyak kita saksikan, dia hadir dalam lonceng-lonceng makan bergizi, memantau program itu, tapi jelas gak dapat sesuatu dari omongannya. Tekotok, wes, mulih gitu. Misalnya nih, makan bergizi meningkatkan kecerdasan anak misalnya 0,5% dalam setengah tahun, atau makan bergizi meningkatkan semangat belajar anak. Bisa juga dia mengatakan makan bergizi bikin orang tua siswa berkurang hutangnya, kan contoh-contoh itu bisa disampaikan. Tapi nggak terdengar apa yang dia ucapkan. Itu semua nggak bisa dapat. Yang bisa kita baca, kalau dia datang di makan bergizi ya mau proses itu, nggak ada hal lain. Orang yang kayak belas itu, gumun ini menggawan. Yang model begini yang masih disebut calon pemimpin masa depan, cilok lah kita. Negara ini rusak bukan karena bangsa asing, bukan karena mata-mata atau bagaimana, tapi karena keluarganya si Mulyono. Tubuh apa ya? Tubuh apa kalau bukan anaknya Mulyono?
Gue yakin ngelamar ke Indomaret aja nggak bakal diterima. Bumi papa cocoknya jadi penjaga WC di Solo juga.